Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, Shalom. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru bagi kita sekalian. Dan salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam dan doa dan harapan kami semoga di tahun yang baru ini semangat bersekutu, beribadah, bersaksi dan melayani di tengah-tengah tantangan dan pergumulan pandemi COVID-19 tetap terpelihara dan kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Juru Selamat. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah pada saat ini, marilah kita ikuti warta jemaat. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Lineke Nona Yohana Tumbuhan MTol MSc sebagai Pendeta Jemaat Gemim Musafir Keliak. Ibadah saat ini akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk pertama di Minggu 3 Januari 2021. Beberapa informasi pelayanan dan warta jemaat. Yang pertama, untuk ibadah Minggu 10 Januari 2021 sekaligus juga akan dirangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun ke-49 Gereja Masih Injili di Minasa Jemaat Gemim Musafir Keliak. Dan ibadah akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Keliak, Bapak Pendeta Hermanus Vencepaat MTol, dan ibadah akan dilaksanakan dengan live streaming. Dan untuk koordinator ibadah adalah Bapak Penatua Dr. Johnny Revotampi MSc. Kemudian disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah Minggu Jemaat selama pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, dan apabila ada perubahan dan perkembangan lanjut akan disampaikan kemudian. Namun demikian, untuk ibadah pelayanan baptisan dan peneguhan ataupun pemberkatan nikah akan tetap dilayani di gedung gereja apabila ada permintaan dengan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah-ibadah Komisi Pelayanan Kategorial Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak tingkat jemaat dan ibadah-ibadah di kolom dilaksanakan melalui daring dan atau dengan menggunakan alat komunikasi TOA. Kemudian mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas kehidupan keseharian dan pelayanan dimanapun kita berada, dengan tetap disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Sembari kita terus berdoa agar kita semua terus dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, serta berharap pandemi COVID-19 ini boleh dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Selanjutnya kami akan menyampaikan warta keuangan. Sampul syukur yang masuk, yang pertama dari keluarga Syamas Hansun Latu Papia, syukur selesai studi dan sembuh dari sakit, kolom 12, 2 juta rupiah. Kemudian sampul syukur keluarga dari keluarga Talumingan Montolalu, syukur atas meninggalnya Ibu Dince Montolalu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari keluarga NN kolom 26, 5 juta rupiah. Keluarga Mateus Sumilat, syukur selesai studi Bapak Pendeta Dr. Jamie Matius MTol MPDK kolom 21, 500.000 rupiah.
Kemudian sampul syukur hari ulang tahun dari Ibu Sance Sompi Kawengian ke-89. Kolom 23 100.000. Sampul hari ulang tahun dari Bapak Arius Sual ke-77. Kolom 1 500.000 rupiah. Kemudian sampul syukur hari ulang tahun dari adik Kanaya Wakari kolom 10. Maaf ke-10 dari kolom 17 500.000 rupiah. Kemudian dari Desi Mongkau ke-18 kolom 12 100.000 rupiah. Kemudian sampul hari ulang tahun dari keluarga Rumengan Tuyuwale kolom 11 500.000 rupiah. Kemudian dari Droid Rumengan ke-23 tahun kolom 11 20.000 rupiah. Kemudian dari Noel Tumbel kolom 24 100.000 rupiah. Kemudian sampul syukur ulang tahun dari adik Yesaya Manengkei kolom 24 50.000 rupiah. Kemudian sampul syukur ke-74 dari Vander Marentek kolom 26 150.000 rupiah. Kemudian sampul syukur hari ulang tahun dari Glenn Marentek kolom 26 100.000 rupiah. Kemudian persembahan persepuluhan dari keluarga Kelung Tenda kolom 6 500.000 rupiah. Kemudian persembahan syukur dari keluarga Wawiling Kasenda kolom 6 500.000 rupiah. Demikian warta jemaat, dan akhirnya atas nama Badan Pekerja Majelis Gemi Musafir Keleak, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat, Bapak Ibu pemuda remaja anak yang sedang mengikuti bersama-sama beribadah di rumah masing-masing maupun yang bersama di rumah gereja Tuhan, dan seluruh tim multimedia jemaat, tim pro kantor, pianis, dan secara khusus Kadim kita saat ini Ibu Pendeta Dr. Lineke Yohanan Nona Tumbuhan MTL MSI, kami sampaikan terima kasih atas pelayanan dan seluruh persembahan syukur yang masuk. Terima kasih, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di tahun yang baru ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita memulaikan ibadah kita saat ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdiri dan menyanyi NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dunia. Mari sembah sujud padanya. Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Adapun nats yang membimbing persekutuan ibadah kita di hari Minggu 3 Januari 2020 ini terambil dalam Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama, ditulis demikian, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nama Yesus berkumandang, kita kidungkan bersama, jemaat disilahkan duduk kembali. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Saudara-saudaraku, di setiap saat kita hidup dalam peluang dan jerat dosa yang membuat kita akhirnya semakin jauh dari kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya, kita berdoa. Menapaki perjalanan kehidupan di hari yang ketiga di bulan yang pertama di tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2021. Ada syukur dan sukacita yang luar biasa bagi kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena bukti dan nyata bagaimana penyertaan dan lindungan Tuhan bagi kami. Olehnya ya Tuhan, ada di hadirat-Mu di hari Minggu yang suci dan kudus ini, kami pun datang dan sambil mengaku jika Tuhan dapati di hati, pikiran, dan hidup kami ini masih bercelah, masih melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, menyakiti diri kami sendiri dan menyakiti sesama kami karena kesalahan, pelanggaran, dan dosa, maka saat ini kesempatan yang sangat indah kami kembali mau datang kepadamu Tuhan sambil bermohon. Ampuni kami, kasihanilah kami, tolong kami Tuhan. Sehingga kami terus berlayak untuk ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kudus. Olehnya kami yang datang menyembah Engkau harus ada dalam kekudusan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah kami umat gereja-Mu, para hamba dan pelayan Tuhan yang mau datang mengintrospeksi sekaligus mengevaluasi diri kami. Sejauh mana kami hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus dan seberapa besar tapakan pijakan kami berdasarkan kasih seperti yang Engkau teladankan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dalam kejujuran dan ketulusan. Apakah kami sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak dan ibu. Apakah kami sebagai umat gereja Tuhan, bahkan pun sebagai hamba-hamba pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, betapa bahagianya kita yang memperoleh pengampunan dari Tuhan, sekalipun kita telah jatuh ke jurang dosa terdalam, tetapi Tuhan setia mengampuni segala dosa kita. Seperti kata firman Tuhan, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Bersama kita menyanyi barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Tuhan dijemput berdiri bersama seluruh orang percaya. Kita akan ikrarkan pengakuan iman kita sambil kita mengkidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 280 ayat pertama, 2 dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari dengarkan hukum Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tak kita menyerahkan, kita kidungkan bersama.
saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, kembali mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Putra Natal yang kudus, ya Roh Kudus penolong dan penghibur dalam kehidupan kami. Berada dalam kekudusan hadirat-Mu saat ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia, adalah merupakan kerinduan dan harapan kami semua. Karena yakinlah kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami terhisap dalam bagian rencana dan rancangan indah Tuhan untuk menghadirkan berkat damai dan sejahtera. Kami rasakan itu ketika persekutuan di saat ini hendak mendasarinya dalam terang firman Tuhan. Maka kami bermohon di rumah masing-masing, jemaat mengikuti ibadah di saat ini, para hamba dan pelayan Tuhan, bahkan hamba-Mu ini, urapan baru kuasa Roh Kudus Tuhan ada hadir, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki hati yang tenang, penuh dengan sukacita dan syukur untuk memahaminya, untuk memberlakukannya dalam panggilan iman kami masing-masing. Apakah kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Inilah bagian Alkitab, sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-16, ayat pertama hingga ayat yang ke-16 ditulis demikian, salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan memberikannya kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikanlah salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam
kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Kita sambut dengan menyanyi Alangkah Indah Hidup Rukun. Sayang siang dan malam, terang semua bersaudara, bersaudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Yang terindah di hidup kita ini sebagai orang yang percaya adalah ketika kita senantiasa menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Hari ini Minggu 3 Januari 2021, wujud nyata dari kasih dan anugerah Tuhan untuk perjalanan arak-arakan kita sebagai umat gereja Tuhan. Dan pasti kita sangat bersyukur, pasti kita sangat bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dengan apakah kita mau membalas segala kebaikan wujud dari kasih dan anugerah Tuhan? Apa persembahan hidup kita yang terbaik yang akan kita berikan kepada Dia, Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja? Selain kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam ketaatan dan kesetiaan, mengasihi, hidup takut akan Dia. Kesempatan yang indah
ada di hadirat Tuhan di hari Minggu yang kudus dan mulia ini juga merupakan persembahan yang hidup, juga merupakan wujud ketaatan dan kesetiaan kita sekalian. Begitu luar biasa kita yang mempersembahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, mengarungi kehidupan, membangun harapan-harapan hidup di tahun 2021. Tetapi dia berjanji kita tidak akan sendiri. Dia akan menjadi sahabat sobat yang setia. Dia akan menambahkan iman buat kita semua, menganugerahkan hikmat. Sehingga kita sanggup dan kita mampu melihat jalan kebenaran dan kehidupan yang selalu tersedia di depan kita. Dengan hikmat dan iman yang datang asalnya dari Tuhan akan membuat kita pasti tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri. Harapan kita benar, tahun 2021 ini akan menjadi tahun rahmat Tuhan, akan menjadi tahun berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru ini, kita mendapatkan berkat yang terindah dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dalam Roma pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Firman yang hendak menceritakan bagaimana pengalaman dan kesaksian dari seorang Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang terpelajar, adalah seorang yang tekun. Oleh karena itu dia sempat mendapatkan penghargaan dengan doktor teologi. Rasul Paulus adalah seorang pengajar hukum Taurat yang sangat terkemuka dan sangat populer karena kepintarannya. Gurunya adalah Gamaliel. Rasul Paulus juga adalah seorang pemuka agama yang sangat disegani pada saat itu. Kenapa? Karena cara berkhotbahnya menyampaikan pemberitaan Injil yang adalah kekuatan Allah, sangat berkarisma dan membuat orang benar-benar percaya dan membuat banyak orang datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kerja pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus semata-mata dia tidaklah sendirian. Dia banyak sekali teman-teman yang membantunya. Banyak sekali orang-orang yang memberi diri untuk ambil bagian. Bersama dengan Rasul Paulus melayani jemaat yang ada di abad pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sangat jelas dalam pokok perenungan kita Roma pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 bagaimana Rasul memberikan salam kepada rekan-rekan sekerjanya, rekan-rekan seperjuangan dalam pelayanan. Di antaranya Febe yang artinya telah menjadi terang atau bersinar. Dia adalah seorang diaken yang sekarang dikenal sebagai seorang syemasi pada gereja mula-mula. Ia melayani di Kenkrea, sebuah kota pelabuhan yang jaraknya sekitar 11 km bagian tenggara kota Korintus. Febe adalah sahabat Injil dari Rasul Paulus yang melayani dengan Rasul Paulus penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian, penuh dengan ketulusan. Dan ia selalu memberikan topangan yang begitu luar biasa bagi Rasul Paulus. Selain Febe ada Aquila dan Priscilla, suami dan istri yang asal Yahudi. Dari Pontus mereka juga melayani. Tetapi sempat diusir ketika mereka melayani di Roma dan Kaisar Claudius memerintah saat itu. Orang Kristen dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Oleh karena itu
mereka sempat tidak bersama-sama melayani di kota Roma. Tapi ketika Kaisar Claudius meninggal, kembali Aquila dan Priscilla untuk melayani di Roma. Yang luar biasa dari Aquila dan Priscilla ini adalah mereka sangat terkenal, baik di kalangan Yahudi maupun non-Yahudi. Pelayanan mereka pasangan suami istri ini sangat ramah. Mereka sangat dikasihi oleh jemaat mula-mula karena ketulusan dan keikhlasan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kepada mereka berdua juga Rasul Paulus menyampaikan salam. Demikian juga Eperetus yang bertobat karena pelayanan Rasul Paulus, Maria, bahkan Andronikus, Yunias yang ada dalam penjara yang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tetapi mereka juga adalah orang yang terpandang di antara rasul-rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum Rasul Paulus menjadi Kristen. Mereka berjuang bersama. Walaupun mereka dipenjarakan, mereka sanggup membuktikan bahwa Injil tidak dapat dipenjarakan. Itu karena komitmen iman yang terus terbangun di antara mereka sebagai rekan-rekan sekerja. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus memberikan salam kepada Ampliatus, seorang budak yang tinggal di Roma. Rasul Paulus sangat mengasihi dia karena dia juga terus ada dan hadir memberikan dukungan dan memberikan topangan walaupun statusnya saat itu sebagai seorang budak. Tapi Rasul Paulus membuktikan dia adalah sahabat yang perlu, yang layak untuk dikasihi dengan kasih Kristus. Urbanus, seorang budak di istana Kaisar. Stakis, seorang medis yang juga bekerja di istana. Apeles, salah seorang dari 70 muridnya yang bekerja sebagai pelayan di istana Kaisar Romawi. Dia tahan uji, dia sangat sabar, dia sangat taat, dia sangat kuat menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Kesetiaannya tidak pernah pudar. Dia benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat di kehidupan ini. Kepada mereka juga Rasul Paulus memberikan salam sebagai bentuk penguatan sebagai rekan sekerja. Juga di sini nyata Aristoteles yang pernah tinggal bersama dengan Rasul Paulus dalam pelayanan. Demikian juga Herodion, Narkikus, Trifena dan Trifosa, kedua ibu yang melayani bersama dengan Rasul Paulus. Tetapi juga ada seorang perempuan dari Parsi yang bernama Persis. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga, tanpa pamrih, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah bersungut-sungut. Karena mereka percaya itu semata-mata pekerjaan pelayanan, sebuah kepercayaan yang bukan asal dan datangnya dari dunia, dari manusia, tapi pekerjaan yang dipercayakan langsung oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Rufus, anak laki-laki Simon dari Kirene, seorang Kristen asal Roma, orang pilihan Tuhan, bersama dengan mama ibunya yang disebut sebagai mama juga Rasul Paulus. Rasul Paulus menyampaikan salam kepada mereka karena Rasul Paulus benar-benar mendapatkan perhatian. Bagaimana Rasul Paulus membangun kebersamaan untuk bertahan dalam hidup sebagai kerasulan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, didukung oleh Rufus dan mamanya Rufus yang juga disebut sebagai mama dari Rasul Paulus. Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Filogus, Yulia, Nereus, dan Olimpas. Mereka ini yaitu dari Romawi, dari Yahudi, non-Yahudi, dari budak dan orang terpandang. Paulus menyapa mereka dengan kasih yang tulus.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa arti salam Rasul Paulus kepada orang-orang yang telah saya sebutkan tadi? Semata-mata Rasul Paulus mau bilang bahwa kerja pelayanan yang terekspresi di tengah tantangan dan pergumulan itu adalah merupakan panggilan iman dan wujud persembahan memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Hidup bekerja dan melayani Tuhan bukan berarti bebas dari tantangan, bebas dari pergumulan, apalagi kenyataan, situasi, kondisi gereja mula-mula abad-abad pertama sangat beresiko. Karena realita penguasa Romawi sangat tidak suka dengan kekristenan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan dihambat, apalagi orang-orang yang ambil bagian, orang-orang yang memberi diri. Melayani Tuhan, menjadi hamba pelayannya adalah sebuah pilihan yang benar-benar itu karena iman yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga mereka sanggup dan mampu melewati setiap tantangan, setiap pergumulan. Injil tidak pernah berhenti, Injil tidak pernah dipenjarakan. Tapi Injil selalu disebarkan, Injil selalu disampaikan berdasarkan talenta karunia yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Apa makna dari kebenaran firman Tuhan? Bagi kita sekarang ini yang akan memasuki kehidupan dengan sejuta harapan gumul di tahun 2021, kita baru berada di minggu pertama di bulan Januari ini. Ternyata hati yang tulus dan ikhlas yang kita akan persembahkan kepada Tuhan akan membuat kita sanggup dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun, termasuk pelayanan sebagai panggilan iman kita. Kita tidak akan menuntut penghargaan dan penghormatan lebih dari hasil, dari nilai yang kita kerjakan, dari pelayanan yang kita lakukan. Karena kita percaya semua itu wujud persembahan yang hidup. Kita yang terlebih dahulu merasakan kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah sepi. Selalu nyata di setiap derap langkah juang kita. Di setiap detak jantung kita. Di setiap tarikan nafas hidup kita. Maka selalu ada kerinduan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dari seorang pembunuh, dari seorang penghambat. Tapi ketika dia menerima Yesus, kehidupannya diubah 180 derajat oleh Tuhan sendiri. Demikian juga dengan kita, kiranya pengalaman Rasul Paulus ini akan memberikan motivasi daya dorong yang sangat kuat bagi kita semua untuk menapaki kehidupan di tahun baru ini. Mari kita meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang akan seperjalanan, yang akan menjadi teman sekerja kita, teman sepelayanan kita. Karena 2021 adalah tahun terakhir di periode pelayanan kita sekalian. Kita tidak akan bertanggung jawab hanya kepada jemaat yang kita layani, kepada keluarga, bahkan teristimewa kepada Tuhan. Suatu ajakan, suatu motivasi dari Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mari torang hidup terus ada dalam kebersamaan, sehati, sepikir, seia, sekata. Pekerjaan ini adalah mega proyek ilahi dari Allah. Allah akan memberikan mahkota kemenangan. Janji anugerahnya akan tergenapi dalam kehidupan kita semua. Apabila peran dan tanggung jawab terlebih pelayanan dari hamba-hamba Tuhan kita lakukan dalam syukur dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Susah dan senang, susah lebih senang menjadi orang percaya. Hidup kita di dunia ini tidak akan pernah bebas dengan persoalan, tantangan dan pergumulan. Sama seperti Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani. Puncak penderitaan, puncak dia disiksa, dia difitnah dan dia ditangkap. Maka jalan satu-satunya adalah dia datang kepada Bapanya. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah menjawab doa dari anak tunggalnya Yesus Kristus. Tidak meniadakan
penderitaan tidak meniadakan kematian, tapi Yesus benar-benar mendapatkan kuasa yang luar biasa sehingga dia sanggup dan dia mampu melewati tantangan pergumulan bahkan sampai mati di kayu salib. Hal yang sama juga akan diberikan Allah kepada kita semua karena Yesus Kristus telah menjembatani kehidupan kita. Dia telah memulihkan kehidupan kita ini. Segala kesalahan, pelanggaran dan dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Itu tandanya tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jangan pernah kita tolak salib itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita buang salib itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita pundakkan salib itu kepada orang lain. Karena di balik salib ada kemenangan. Di balik salib ada berkat untuk kita semua. Jangan berjalan sendiri. Kita pasti akan tersesat. Akan banyak tantangan, akan banyak cobaan. Tapi mari berjalan bersama dengan Tuhan sama seperti Rasul Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya. Sehingga kita akan menemukan berbagai macam keberhasilan, kesuksesan. Kita akan merasakan terlebih berkat sukacita, damai dan sejahtera. Karena Tuhan yang senantiasa kita imani adalah Tuhan yang hebat, adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kebersamaan dengan orang lain. Berdasarkan kasih Kristus. Karena itu wujud kekayaan kasih karunia yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita semua. Mari hidup dalam kerendahan hati. Agar supaya kita terus dipakai oleh Tuhan. Untuk melayani banyak orang, teristimewa Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan khusus, rekan-rekan sekerja Rasul Paulus zaman now, buang dan singkirkan segala karakter-karakter buruk, kesombongan, keangkuhan, keegoisan, malas melayani Tuhan, mudah bersungut-sungut, dan jauh dari hati yang mau melayani Tuhan. Karena semua itu akan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan dalam segala kemuliaan, kuasa dan berkat-Nya yang melimpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita sangkal diri. Mari Bapak Ibu Saudara kita siap untuk pikul salib. Dengan demikian kita sanggup dan kita mampu menjalani realita di tahun 2021 ini. Dan kita sanggup, kita mampu menjalankan segala tugas pekerjaan teristimewa pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Sambil memberi persembahan kita, kita menyanyi bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa
berikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita yang kami alami Tuhan, ketika kami boleh ada lagi beribadah nyata-nyata di hari Minggu 3 Januari 2021. Kami telah mengawali segala perjuangan kami bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh terberkati ketika bibir mulut kami ini boleh mengkumandangkan kidung pujian, hati pikiran kami boleh naikkan doa kepadamu Tuhan. Dan kami boleh lagi merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kitab Roma pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kami yakin bahwa apa yang senantiasa dialami oleh Rasul Paulus juga akan dialami oleh kami sekalian, karena kami menyembah Allah yang sama. Keberhasilan kesuksesan Rasul Paulus melakukan tanggung jawab pelayanan bukan berarti tanpa tantangan, tanpa rintangan. Justru dia keluar masuk penjara, dia dikejar-kejar, hendak dibunuh. Dia harus mempertanggungjawabkan Injil yang adalah kekuatan Allah di tengah-tengah siksaan, derita dan sengsara di abad-abad pertama kekristenan. Tapi sesulit dan seberat apapun yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia punya teman-teman yang setia, yang jujur, yang tulus dan ikhlas, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman. Terlebih dia punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menolong dan selalu menyatakan kasih yang tidak pernah binasa, tetapi kasih yang selalu menyelamatkan kehidupan Rasul Paulus, teman-teman, bahkan orang percaya yang ada pada abad-abad pertama. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami yang akan berjuang, kami yang akan bekerja, kami yang akan beraktivitas, kami yang akan melakukan tanggung jawab kami masing-masing, bahkan pelayanan kami di tahun 2021 ini yang adalah merupakan tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan. Kami percaya dengan melandaskan pada iman yang sungguh kepadamu, kami akan melewati dan kami pasti akan dimampukan untuk mengarungi kehidupan yang tidak pernah sepi dengan buas dan ganasnya persoalan. Tuhan akan selalu ada dan hadir. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, pasti tepat dan indah pada waktunya. Kami yakin bersama dengan Tuhan, kami yakin melangkah bersama dengan Tuhan, kami yakin hidup dengan Tuhan. 2021 ini tidak akan lalu begitu saja, melainkan Tuhan proses demi proses kami akan ikuti, kami akan turuti, kami akan lewati. Semakin indah rencana dan rancangan bagi kami, Engkau akan wujud nyatakan. Karena kami mau setia, kami mau taat, kami mau hidup dalam kedengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu selalu membawa dan menghentar kami ada dalam syukur dan sukacita. Maka kehidupan dan penghidupan kami, harapan gumul kami letakkan hanya kepadamu. Berdoalah hamba-Mu ini bagi sekalian pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 28, Siamas dan Penatua Bipra yang ada, badan pekerja majelis jemaat Gemim Musafir Kleak, seluruh pendeta yang ada, biar kiranya Tuhan kami dimampukan
untuk mendasari kehidupan kami. Berangkat dan bertitik tolak dari pengalaman Rasul Paulus, kami tidak mampu menjalankan pelayanan ini dengan sendiri-sendiri. Tetapi kami membutuhkan orang lain untuk menopang, untuk terus ada dalam kebersamaan. Maka biarlah kami bersedia hati dalam kerendahan untuk ada terus dengan orang lain. Kami akan membuang dan menyingkirkan segala karakter-karakter buruk, kesombongan, keangkuhan, keegoisan yang hanya membuat kami tidak mampu ada dalam kebersamaan, tidak mampu menciptakan keharmonisan dan kerukunan, tidak mampu menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada, tidak akan mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Padahal perbedaan-perbedaan itu mau menunjukkan kekayaan kasih dan karunia dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sehati sepikir seia sekata, biar kiranya itu tercermin dalam kerja pelayanan kami semua ketika kami akan ada di tahun terakhir di periode pelayanan ini 2021. Kami sanggup mempertanggungjawabkan semua itu bukan cuma bagi manusia sesama, teristimewa bagi Tuhan sendiri. Setetes keringat yang kami keluarkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan benar-benar akan menentukan perkembangan pertumbuhan iman mereka yang kami layani. Jika Tuhan dapati ada yang mangkir dalam pelayanan, ada yang malas dalam pelayanan, tidak penuh sukacita melayani Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Kesempatan Engkau beri, biar motivasi terus terbangun bagi kami, pribadi kami sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan dapati periode ini sebuah kepercayaan kami melakukan mega proyek ilahi menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi mereka sekalian. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kliak yang sungguh bertanggung jawab atas semua kerja pelayanan di tahun 2021 ini. Tuhan sertai mereka semua, perlengkapi dengan kekayaan kasih dan karunia-Mu. Baik Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Musafir Kliak, Pendeta Hermanus Vence, Pak Master Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, bahkan anggota badan pekerja yang ada. Kami percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Kerja pelayanan mereka pasti akan menyenangkan hati Tuhan jika Tuhan selalu sertai dan terus memperlengkapi kehidupan mereka. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita. Karena di saat ini kami pun diizinkan Tuhan untuk ada dalam kebersamaan menopang di dalam doa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bersyukur dan yang bersuka cita karena merasakan anugerah dan berkat Tuhan, ketambahan 1 tahun usia kelahiran, usia perkawinan, sukses berhasil dalam studi, dalam pekerjaan, sembuh dari sakit, bahkan syukur-syukur yang lainnya. Mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri menguduskan kesukacitaan dan kegembiraan mereka. Mereka yakin itu semua boleh diraih, disyukuri bukan karena kuat jago hebatnya mereka, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu menyatakan perbuatan dan karya-Mu yang ajaib bagi jemaat, bagi seluruh pelayan khusus yang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami pun rindu untuk menopang di dalam doa bagi jemaat-jemaat yang kami layani, tapi juga mungkin bagi pelayan khusus yang ada dalam berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Apakah menyangkut hubungan yang kurang harmonis antara suami istri, orang tua dan anak-anak dengan orang tua, tetangga, rekan sekerja, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kuatkan iman percaya kami, sehingga di tengah persoalan konflik yang kami hadapi, kami akan memiliki iman yang sungguh dan kami akan mendasari semuanya pada kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristuslah
yang akan membuat kami sabar, sanggup dan mampu menanggung segala persoalan, penderitaan, dan pergumulan. Dengan demikian akan selalu ada pintu maaf, pintu pengampunan yang kami sediakan bagi mereka, termasuk yang menyakiti kehidupan kami ini. Itulah arti sebuah keajaiban yang asal datangnya dari Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan beriman kami kepadamu. Yang bergumul karena sakit, ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah iman mereka, Tuhan, Engkau kuatkan. Sehingga mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya jawaban di kehidupan ini. Pertolongan Tuhan membuat mereka pulih sama sekali dari sakit penyakit, dari pergumulan apapun. Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan. Berdoalah kami di sini dalam kerja pelayanan. Engkau telah mengutus hamba-Mu, Sekretaris Jemaat, Penatua, Dr. Goin Pitts Tumbel, yang mengkoordinir terlaksananya ibadah kami di hari Minggu, di minggu pertama 3 Januari 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan penghidupan hamba-Mu ini, pakai dia terus semakin heran. Demikian juga sebagai pianis kantoria, tim multimedia, pegawai kostor. Ya Tuhan, kami semua hanyalah alat-Mu. Kami melakukan pekerjaan pelayanan di sini di hari Minggu ini karena kami mau mewujud nyatakan panggilan iman kami kepadamu. Kiranya ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan serta berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan terus perlengkapi mereka dan Tuhan terus memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan dan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, berdoalah kami untuk bangsa, negara, pemerintah yang kami cintai dan yang kami banggakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Biar kiranya akal kebijaksanaan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada mereka. Apa terlebih ketika mengatasi berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, termasuk pergumulan pandemi COVID-19 ini. Sebagai masyarakat, kami akan ambil bagian untuk memutuskan mata rantai COVID-19 dengan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, mengikuti protokol kesehatan, rajin memakai masker, rajin cuci tangan, dan rajin menjaga jarak. Bagi para dokter, para medis, tenaga relawan TNI Polri, semua yang ambil bagian untuk bekerja melayani masyarakat kami sekalian, Tuhan, Engkau juga berkati, Engkau lindungi mereka, tetapi juga keluarga mereka masing-masing yang terpapar karena COVID-19, yang bergumul kehilangan orang yang sangat mereka kasihi karena COVID-19. Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan mereka, tetapi juga beri kekuatan dan penghiburan. Izinkan kami untuk bermohon ya Tuhan, jika ini semua terjadi karena kesalahan, pelanggaran, dosa pribadi, individu, bahkan pun kelompok, kami bermohon ampuni kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, yang sanggup menghalau virus corona ini, bahkan pergumulan-pergumulan yang lainnya dari kehidupan kami sekalian. Kami akan menjadi alat berkat Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau di kehidupan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang bergumul, dan inilah kami yang berdoa. Kami bawa dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Kami ucapkan bersama demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan dijemput kita untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan mengkidungkan bersama Kami Bersyukur Padamu Tuhan, NNBT nomor 20. Sekali lagi dijemput kita untuk berdiri. Kami bersyukur Padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita di hari ini Minggu 3 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau